Hai, selamat pagi semuanya. Semoga kalian diberi kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Hari ini mendung, hujan rintik-rintik, tapi cuman pelewat hujannya. Saya tadi bangun tidur, udah di dapur awal dari aktivitas saya untuk setiap hari. Tapi aktivitas saya itu sebetulnya juga enggak selalu sama. Yang jelas bikin makan pagi jadwalnya, karena sebelum makan dan sesudah makan minum obat itu jadwal orang tua. Ini memang aku belum mandi karena aku masih harus mengerjakan, harus itu, walaupun sebetulnya keadaanku itu lagi nggak prima. Ya nenek umur 72 tahun, tahun depan lagi nanti aku 73. Semoga masih diberi umur panjang. Ini aku mau sambil ngoceh, tapi sambil makan sambil ngoceh. Sarapanku pagi ini apa? Cuma tahu, tapi ini ada makanan yang sebetulnya nggak sehat, tapi aku ya kepengen makan, boleh, cuman nanti sedikit, nggak banyak, karena kalau banyak mempengaruhi tubuh. Aku waktu kapan tuh bikin roti tawar kecil. Kalau bikin roti itu kan 3 hari masih bisa kemakan, ini baru ini 2 hari. Ini rotinya kalau tak oven, paginya tak oven lagi jadi keras kayak bagelen. Masih tak kasih lempat. Aduh, ngomongnya nenek udah kesusar susur itu kesana sini. Pakai loyangnya nggak tak ganti ya wis, daripada kebanyakan nanti cucian. Oh, semua kok dibikin sendiri, padahal kemarin tuh temanku pada datang ke sini, ngumpul dari siang sampai habis maghrib, ngisak itu baru pada pulang. Nenek-nenek itu pada saling belajar. Ya ada yang bikin TikTok, ada yang bikin Facebook, ada yang pokoknya semua ditanyakan sama yang bisa di antara kita. Kita bertiga. Tuh kemarin ya. Kalau sekarang sih aku makan ini tadi, ini cuma ngasih lihat aja roti tawarku. Tak cuil karena aku tadinya utuh kan, terus tak potong-potong. Ini kalau makan gini nanti terus dicelupin di minum teh, dicelupin di kopi sambil untuk ngisi perut. Cuman hari ini aku masih punya nasi, pengen makan nasi. Karena kalau aku itu sebetulnya untuk badan itu kuat ya, makan sedikit terus, cuman ini sudah nggak prima yang namanya pencernaan. Kalau nggak diisi banyak itu untuk pembuangannya itu juga jadi repot, karena kontraksi ototnya itu, otot usus itu kan sudah nggak seperti dulu lagi, nggak melemah. Kalau nggak penuh itu nggak ada yang dorong, jadi juga perlu suatu makanan yang untuk bisa itu. Tapi ini makanan yang makanan natural, nggak
bukan berupa ekstrak obat atau apa gitu, itu kadang-kadang itu malah sudah nggak mempan. Aku makan buah, makan sayur, tapi kadang-kadang juga susah. Aku sendiri nggak tahu kenapa. Jadi ya udah, aku pakai obat herbal yang akhirnya ada yang bisa dorong. Ini mau makan kok yang diomongin pembuangannya. Oh, wis nenek mengoceh ngalor ngidul. Ngoceh apa to, Mbok? Mbok. Aku nek takoni ngoceh apa mbuh. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas rezekimu ya Tuhan. Semoga yang nonton video ini pun diberikan rezeki dan kenikmatan seperti yang kurasakan, adanya cuman suatu bahagia, kebahagiaan, seneng. Terus melihat masalah-masalah dunia ini juga akhirnya saya bisa menerima, karena semuanya itu sebetulnya itu sudah diatur oleh Yang Kuasa. Jadi aku percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Mbok iki durasine ngantek pira iso suwe banget mungkin ya. Hati-hati lho mek keselak. Orang tua ki makan enggak disambi-sambi, enggak memperhatikan. Orang cerita sambil ngemplok aja, kalau enggak inget pada saat itu sambil makan bisa keselak. Aku ini masih dalam saat ini itu dalam apa ya, perawatan dokter, cuman boleh di rumah, nggak harus di rumah sakit. Waktu kira-kira 3 tahun yang lalu. 3 apa malah 4 ya, 4 tahun. Waktu itu pas COVID, 3 tahun dah. Itu kan didiagnosa stroke, tapi mungkin juga bukan stroke yang berat ya. Nggak punya semprotan kok, nyamuknya banyak. Soalnya ini di kebun, di rumah bisa. Makan di sini taunya dikeroyok nyamuk. Aku mau nyalain dupa. Tadi sebelum makan aku minum obat. Apa itu? Lansoprazol.
semprotanku itu habis. Jadi ini aku mau pakai ini aja, mau tak untuk ngusir nyamuk. Ini yang biasanya untuk berdoa itu loh. Kan ada tempat ibadah yang doanya pakai kayak gini. Aku kalau di mana makam juga pakai kayak gini. Nah, habis nggak enak banget ini digigitin nyamuk karena makannya di kebun. rumahnya di kebun. Nyariin mau untuk ini apa, nempelin ini. Wow, di situ. Terus biar nyamuknya pada pergi. Rumahnya kan malah bau wangi toh, wangi dupa. Abaikan ya, ini kerjaan saya di belakang. Jadi ini backgroundnya itu ya wes rumah nenek yang berantakan. Aku tuh kan ada yang dirapiin, dimasukin dos semua. Aku tuh merasa gini loh, memang sudah tua sendiri itu kan nggak bisa setiap saat tuh bersih-bersih untuk semuanya satu rumah, karena juga untuk saya mungkin rumahnya terlalu besar. Makanya kalau di negara-negara maju itu kadang-kadang sudah dibikinkan rumah kayak apa ya, apartemen apa rumah apa gitu, itu supaya nenek-nenek itu ya sudah ya nggak bisa aktivitas, nggak bisa apa itu. Tapi aku nggak mau, aku masih wong Jawa kuno, pinginnya iki ya di rumah sendiri, terus apa-apa itu juga sebisa mungkin tuh ya rapi, ning wis ra kuat kalau nggak ada yang bantu. Tapi kalau ada pembantu itu kan jadi kosnya mahal. Kita itu kalau mau bayar pembantu itu nggak cuman yang saya alami loh, itu nggak cuman bayar orangnya setiap bulan, tapi juga kita harus ngopeni, dalam artian ya memberikan apa ya, yang layak lah, dari makan, dari tempat kamarnya dia, terus nah itu kalau zaman sekarang untuk cari pembantu kayak gitu itu mesti memerlukan uang banyak. Hitung-hitung sekarang misalnya pembantu gajinya berapa, 1,5 sampai 2 juta, itu gajinya aja, belum nanti makan minum. Hitung-hitung satu hari misalnya
berapa ya, minim 30.000 lah. 30.000 kali 30 sudah hampir 1 juta. Jadi paling enggak 3 jutaan sudah masuk untuk pembantu. Terus masih ada lagi itu yang namanya apa ya, untuk fasilitas misalnya sabun, terus apa bla bla bla, taruhlah 500. Jadi 3.500.000 itu udah, itu untuk pembantu ART. Apa ya, itu nggak pernah di apa ya, servis, kadang-kadang makan, kadang-kadang apa. Jadi antara 5 juta lah, 5 juta itu untuk pembantu. Nah, kalau saya seorang penerus pensiunan pegawai negeri yang apa ya, bukan yang pejabat untuk mendapat banyak, itu enggak. Cuman ya kalau UMR sih mungkin gaji pokok kan sudah tahu lah. Sarjana itu gajinya berapa. Suami saya itu kan juga dihitung dari sarjana dan plus masa kerja. Terus sekarang penerusnya saya yang kerjanya tadinya itu cuman sebagai ibu rumah tangga di rumah, tapi dengan gaji suami kan juga kurang untuk menyekolahkan anak, untuk memfasilitasi. Cuman pandai-pandainya kita aja untuk apa ya, untuk mempergunakan uang gaji itu tadi. Makanya saya ambil inisiatif sambil kerja swasta jadi buruh. Tadinya buruh jahit cuman nerima 1-2 baju dikerjain sendiri. Tapi kemampuannya orang kerja sendiri itu juga ya segitu-segitu aja. Kita nggak bisa untuk mencapai misalnya 1 hari harus menyelesaikan 10 baju. Makanya aku mikir ini mesti harus membentuk teman-teman kayak tim kerja gitu. Saya cari tim kerja, pada saat itu aku masih kuat, masih kesana kesini, masih bisa. Terus akhirnya itu tim saya itu ada kalau cuma 10 orang. Bagian kerjaan itu juga dibagi. Terus kerjaan kebetulan ya puji Tuhan semua cuma jalan Tuhan mengalir begitu saja. Itu banyak sekali yang ngasih kerjaan. Dari ada hotel, ada apotek, itu semua butuh seragam, butuh apa, ada bank, ada rumah sakit, semua itu ngasih pekerjaan. Jadi saya untuk malah nggak pernah mikir bersih-bersih, karena ya udah, itu udah ada bagiannya ini, bagiannya itu. Lah setelah aku tua, kayaknya aku udah nggak mampu untuk mengendalikan sebegitu banyak orang. Untuk apa ya, aku paribasane ngopeni diriku sendiri aja kan perlu waktu. Ya jadi udah tak nikmati apa yang ada, apa yang saya dapat, karena memang udah waktunya itu bukan untuk kerja, untuk menikmati hidup. Waktunya menikmati hidup. Timbang nek ngobrol ngalor ngidul ora jelas. Ya mung sing dialami wae.
lucunya lagi yang namanya orang zaman dulu sama anak-anak sekarang. Kadang-kadang itu anak-anak sekarang itu punya anak satu aja ribet banget, ribet, super ribet. Merasa tersiksa, merasa ini ceritanya panjang episodenya kalau mau bahas segalanya kehidupan. Nanti di episode yang lain aja ya. Sekarang terima kasih sudah menemani saya makan. Nah, sing jenenge nenek ya apa-apa diopeni. Nih, kemarin dapat yang namanya gula pasir tuh 1/2 kilo. Terus ya apa kayak sembako. Katanya ini dari salah satu partai, aku nggak usah sebut. Itu harus bayar 20.000 apa gitu dapat apa. Saya malah nggak beli. Mereka pada antre pada itu. Tapi terus temen saya itu cuman aku pesen nanti tolong ya sekalian. Nih, gitu. Dapat. Jadi dapat pesen gitu itu berapa paket? 3 paket. Kok bisa ya? Itu harusnya itu mungkin untuk dibagikan apa gimana, tapi kok dijual mungkin untuk ganti apa gitu. Aku sendiri nggak ngerti itu sistem di daerah-daerah kita. Aku nggak nyebutkan negara, nggak nyebutkan negaranya, jelas Indonesia, cuman orang-orangnya itu mungkin juga oknum atau emang bener kayak gitu, aku juga nggak ngerti. Aku karena tidak berpolitik, tidak ini ya, taunya ini rakyat bawah yang itu tadi suruh beli paket sembako 20.000, tapi katanya dari salah satu partai itu enggak, itu bohong apa enggak aku juga enggak tahu. Akhirnya dapat. Kalau ini itu hasil kebun sendiri, cabenya segede-gede ini telur asin itu kalau di desa enak telurnya. Jualnya cuman berapa? Setiap satu plastik isi 5 itu 15.000. Jadi satu cuma 3.000. Paket gula, beras, Indomie, terus apalagi ya itu wis pokoknya satu plastik. Aslinya yang namanya saya itu cuma ada di dalam rumah, buka pintu itu ya kalau mau pergi apa siapa. Dulu kalau pagi tak bukain semua, tapi ini tempatku itu bolong-bolong kok, itu ventilasi semua itu. Terus yang sebelah situ itu udaranya juga masuknya banyak. Jadi udara di sini sirkulasinya sudah bagus. Terus terang. Aku tuh terlintas mau cerita yang lain, tapi ini durasinya sudah terlalu panjang, tak akhiri dulu aja, nanti disambung lagi. Thank you for watching. Nanti aku mau jahit, mau kalau nyapu enggak masih bersih, enggak tak sapu. Terima kasih. Jangan lupa tetap selalu happy. Perjuangkan hidup untuk nikmat. Kenikmatan itu harus diperjuangkan juga. Harus ada usaha. Aku begini sudah nikmat. Tapi dulu juga untuk seperti ini tuh belajarnya itu berliku-liku. Yang sebetulnya kalau dirasakan anak-anak zaman sekarang itu suatu hal yang rekoso apa, tapi aku enjoy aja, aku menjalankan enjoy aja.
Thank you for watching. Semoga Tuhan selalu memberkati.